Oke, di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman bahwa controller itu merupakan penghubung antara model dan view ya teman-teman. Model ini mengelola database ya teman-teman. Jadi di video kita kali ini bagaimana cara mengirim data yang ada di controller ke view ya teman-teman ya. Tapi di video ini saya belum membahas dari database ya. Saya belum membahas itu, tapi saya hanya meletakkan datanya itu di controller. Kemudian bagaimana cara mengirimkannya ke view untuk video kita kali ini. Oke, saya mulai saja ya teman-teman ya. Di situ saya buat terlebih dahulu file yang saya beri nama nanti student.blade.php. File tersebut berada di resource ya teman-teman, di folder resource, kemudian view. Nah, di view ini teman-teman bisa klik kanan kemudian new file. Nah, isilah nama filenya. Saya beri nama filenya tidak pakai S ya teman-teman ya. Student gitu aja ya. .blade.php. Kemudian enter. Nah, isinya apa? Kebetulan karena hampir mirip dengan isi home.blade nantinya kita buat, maka saya ambil yang dari home ini. Saya Ctrl A, copy. Saya copy, saya pindah ke student.blade.php. Di sini saya pastikan aja ya teman-teman. Karena saya belum berhubungan dengan database ya, ini maka saya hapus aja. Oke ya, saya hanya menggunakan H1 ini. Misalnya di sini ini adalah halaman student, saya buat seperti itu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita pergi ke controller kita yaitu student controller.php. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pemanggilan. Kita buktikan dulu bahwa kita akan mengirimkan sesuatu atau data ke view ya. Ya, kita akan kirimkan ke view ya. Berarti dari mana tadi student.blade ini ya. Ini harusnya bisa kita tampilkan ya. Nah, di student controller ini teman-teman bisa buat. Nah, di sini di file student controller.php, tepatnya di file controller, teman-teman bisa hapus ini ya. Kita akan coba apa dulu testing ya, apakah dia sudah bisa terhubung dengan view-nya dengan cara perintah ini ya teman-teman. Hampir sama dengan root ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini root ada return view, sama halnya dengan root nanti. Teman-teman bisa gunakan perintah return view ya. Kemudian buka kurung, lalu sebutkan view-nya apa. View-nya tadi adalah, lihat ini teman-teman, student, tidak pakai S ya. View-nya itu student ya, view-nya. Oke, setelah disebutkan view-nya, titik koma di sini, jangan lupa Ctrl S. Nah, sekarang coba kita reload ini. Kemudian klik student ini ya, teman-teman. Nah, benar ya, ini halaman student. Ternyata berhasil. Kalau kita lihat tulisannya ini halaman student pakai S dan di sini juga pakai S. Oke, berarti berhasil ya, teman-teman. Tapi di sini saya hanya membuktikan aja belum terjadi pengiriman data dari controller. Sekarang saya akan coba melakukan pengiriman data dari controller. Misalnya saya buat di sini nama ya. Misalnya namanya Ariyuda misalnya. Ariyuda Rahman misalnya seperti itu. Variabel ya. Kemudian untuk pemanggilannya sama halnya dengan yang ada di root. Nah, ini dia. Koma, tanda apa namanya? Kurung siku seperti ini ya. Namanya apa ya, misalnya namanya Joko ya teman-teman ya. Namanya tadi Ariyuda ya, Ariyuda Rahman, bukan Joko ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan koma ya teman-teman ya. Koma, lihat di pemanggilan seperti di root ini. Nah, ini dia. Kurung siku ya, kurung siku seperti ini. Nah, bisa kita enter ya teman-teman ya. Kita letak sini biar rapi, kurung siku, kemudian enter.
Oke, rapi ya, udah. Di situ ada nama ya. Lihat dulu nama ya, benar ya. Seperti ini ya. Nama, kemudian ini. Oh, di sininya Joko. Oh, agak berbeda sedikit ya teman-teman ya. Agak berbeda sedikit. Oke, ini variabel namanya ini pakai petik 2 aja ya teman-teman. Petik 2 seperti ini. Ini pas student, sini kita buat nama ya. Kemudian tanda seperti ini ya. Kemudian di situ ini dolar, sini nama ya. Kemudian sini dolar nama. Ini petiknya satu lagi. Oke, seperti itu ya. Karena satu aja, tidak perlu ada koma ya teman-teman. Karena satu aja. Saya Ctrl S. Kalau kita jalankan, coba lihat kita jalankan. Belum ada perubahan ya teman-teman ya. Nah, karena belum kita panggil variabelnya, belum kita panggil variabel nama ini. Oke, maka kita akan coba panggil variabel namanya ya teman-teman ya. Kita panggil di halaman student.blade. Nah, di sini kita buat misalnya H2. Nah, pakai apa ini ya? Kurung kurawal 2 kali seperti ini, baru di sini dolar nama ya. Oke. Coba kita buat seperti ini. Ctrl S ya. Lihat hasilnya. Kita reload. Nah, muncul ya teman-teman, Ari Yuda Rahman. Jadi yang di controller tadi yang kita ketikkan di sini bisa muncul dia nanti di apa namanya? Di view-nya. Nah, ya. Cara pemanggilannya sama dengan root itu ya teman-teman ya. Root yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di titelnya ini masih home ya teman-teman ya. Masih home, ini kelihatan ya teman-teman ya. Titelnya ini home, harusnya kan student. Masih ingat kan cara gantinya teman-teman ya. Cara gantinya itu yang pasti di view ya teman-teman ya. Di folder view, tepatnya di file student.blade.php. Nah, ini masih home ya, ini kelihatan ya. Titelnya masih home, saya ganti misalnya student. Oke, saya Ctrl S. Lihat hasilnya. Nah, berubah ya teman-teman ya. Jadi student ya. Selanjutnya yang perlu diingat teman-teman, yang perlu digarisbawahi, ini sebenarnya di student.blade ini yang ini itu yang mana dolar nama ini? Apakah yang ini ataukah yang ini? Kan gitu ya kan. Soalnya nama sama ya, nama sama nama. Nah, untuk mengetesnya teman-teman bisa ganti ini, yang nama ini menjadi nama 2 misalnya. Lihat hasilnya. Dan ternyata error teman-teman ya. Error. Ternyata yang diambil student.blade ini, yang dolar nama ini itu berada di student controller.php. Yang mana itu? Yang ini, yang sebelah kiri ya. Saya katakan ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan ya. Yang tidak ada variabelnya, tapi inilah sebenarnya variabel yang dipanggil nantinya ke student.blade ke view ya. Jadi bukan yang kanan ini, bukan yang dolar nama ini. Dolar nama ini yang ini. Nah, itu yang perlu diingat ya. Dolar nama itu yang berada di sini. Yang ini, yang saya tandai ini, itu yang variabel yang akan digunakan di view ya. Yang akan digunakan di view supaya nampil datanya. Ya ini. Nah, kalau ini teman-teman ganti jadi dolar nama 2 ya, itu bisa berjalan ya. Jalan kan? Oke, karena ini sama dengan yang ada di student controller ini, yang ini. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Ini saya hapus saja, jadi nama 2. Ini masih error. Kenapa error? Kan gitu. Error kan? Kenapa error? Karena di sini di student.blade ini juga harus diganti menjadi nama saja, kan gitu. Ctrl S ya. Kemudian
kemudian lihat hasilnya. Nah, udah berjalan dengan benar ya teman-teman ya. Jadi itu intinya teman-teman. Jadi intinya jangan pusing-pusing. Di controller ini saya letakkan dia data yang mau dipanggil nantinya atau yang akan ditampilkan nantinya di view. View-nya apa namanya? student.blade.php. Jadi sekarang sudah terhubung antara controller dengan view ya. Jadi benarlah bahwa controller itu penghubung antara model dan view. Tapi dalam kasus ini saya belum berhubungan dengan database. Kalau berhubungan dengan database nanti dia dilakukan di model biasanya ya. Untuk mengelola database-nya baru controller lah yang menghubungkan model dan view gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sudah cukup tutorial saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.